Hubungan antar lembaga di Indonesia. Penambahan lembaga negara pada tahun 1998 diharapkan dapat mewujudkan prinsip mengawasi dan menyeimbangkan antara lembaga-lembaga negara dengan mekanisme hubungan yang serasi dan harmonis. Bentuk hubungan itu dapat terlihat dari bentuk hubungan antar lembaga negara. Hubungan tersebut antara lain hubungan MPR dengan DPR dan DPD. MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD dan juga melantik dan memberhentikan presiden atau wakil presiden. Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. Jadi, hubungan antara ketiganya sangat erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD, sehingga pelaksanaan tugas MPR juga merupakan tugas anggota DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR. Selanjutnya adalah hubungan DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK. Hubungan DPR dengan Presiden, DPD, dan MK terlihat dalam hubungan tata kerja, antara lain dalam menetapkan UU. Dalam bentuk UU, DPR harus dengan persetujuan Presiden. DPD juga berwenang ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah. Berikutnya dalam pemberhentian Presiden. DPR memiliki tugas untuk mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Jika dirasa melanggar UUD 1145, DPR dapat mengajukan pemberhentian Presiden ke MPR. Namun, sebelumnya usul tersebut harus melibatkan MK untuk memeriksa dan mengadilinya. Yang selanjutnya adalah hubungan DPD dengan BPK. Dalam UUD 1945, DPD menerima hasil pemeriksaan BPK dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR. Ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK dalam proses pemilihan anggota BPK. Laporan BPK akan dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan berkenaan dengan RUU APBN. Selanjutnya adalah hubungan MA dengan lembaga negara lain. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lain. Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Namun, hal tersebut harus dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung terlebih dahulu untuk gerasi dan rehabilitasi. Amnesti dan abolisi juga harus dipertimbangkan oleh DPR. Pemilihan anggota MA melibatkan Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden. Yang terakhir adalah hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD. Jika MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki wewenang, maka harus diselesaikan oleh MK. Dengan begitu, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara.